kita menyambut ya kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu acara yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita, kemudian nanti diakhiri doa penutup. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berhubung waktu sudah berjalan, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Karam Al-Ustaz Wahid kepada guru kita yang menghaturkan dan kami persilakan. Shallu ala Muhammad.
وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khair wa jazakallahu ahsanan jaza kepada guru kita Ustaz Mukarram yang Wahyudin Budi atas bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, bagi yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya adalah yaitu sambutan sekaligus tausiah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Undang Hidayat Nur. Mari sama-sama kita simak dengan baik-baik. Untuk adik-adik jangan pada berisik, ya adik-adik jangan pada berisik, didengerin ya, nanti ada hadiah atau pertanyaan ya. Siap? Untuk guru kita Ustaz Undang Hidayat Nur, waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus Masjid Jami Uswatun Hasanah, yang kita hormati guru kita Al-Ustaz Al-Haji Bapak Hamzah Marhaban, Bapak Ustaz Jawahir Turmudi, dan juga Bapak Ustaz Haji Arifudin, asatidah, para jamaah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak-bapak RT, Bapak RW, ada hadir? Para mustami'in rahimakumullah, berbahagialah kita pada malam yang barokah ini. Allah satukan dan kumpulkan kita di masjid yang sangat mulia, berkah manfaat, tempat kita ibadah, bermusyawarah agama, yang mudah-mudahan dengan wasilah peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita mendapatkan barokah di dunia wa syafa'atan fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kesempatan dari panitia yang diberikan kepada para penceramah ini amat sangat singkat. Ya, Ustaz ya, amat sangat singkat. Disampaikan kepada yang isi
rangkap tugas saya ini. Pertama, sambutan mengatasnamakan segenap pengurus Masjid Jami Uswatun Hasanah. Lalu yang kedua, nanti insya Allah kalau masih memungkinkan sedikit menyampaikan kesimpulan dari apa yang dibaca tadi sebelum kita melaksanakan sholat fardu isya. Karena apabila per poin dijelaskan nggak cukup sampai pagi ini waktunya ya Pak Ustadz, nggak cukup. Tapi sehubungan dengan situasi, marilah kita ambil hikmah. Yang pertama, tugas saya menyampaikan sambutan mengatasnamakan pengurus panitia kegiatan ini atas nama ketua dan segenap pengurus dan juga panitia peringatan. Satu, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para jamaah, para mustamiin, warga, donatur yang telah ikut partisipasi untuk terselenggaranya acara peringatan Maulidin Nabi yang amat sangat sederhana ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya, lahir dan batin, materi dan lain sebagainya, dicatat sebagai kebaikan dan barokah buat kita di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, masih ada yang mau dibagiin. Kalau masih ada konsumsi yang masih dibagiin, silakan, supaya nanti tidak mengganggu kepada guru kita yang akan menyampaikan tausiah. Panitia udah selesai semua? Udah? Silakan makan, silakan makan, minum, habisin biar tenang nanti ya. Kalau masih kurang minta lagi ke panitia. Masih banyak kah? Banyak, ya udah ntar potong aja lah, bawa pulang. Permohonan maaf tentunya dalam penyambutan dan juga situasi yang disesuaikan. Kita insya Allah dan mudah-mudahan menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang haus akan ilmu, yang lapar akan ajaran dalam syariat Islam. Bapak Ibu, kalau kita haus nyari apa? Udah dikasih air belum? Udah diminum? Habis belum? Saya harap dan panitia berharap, yang berinfak berjariah berharap, itu air di gelas jangan disisain. Karena mubadir. Kadang-kadang cuma ada yang dibolongin aja, tusuk aja, udah tinggal, jangan, itu mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Siapa yang menyia-nyiakan makanan atau minuman atau waktu, itu adalah saudaranya siapa? Tahu. Awas, kalau nanti ada masih sisa di makanan gak dihabisin, temannya setan itu. Mohon maaf atas kekurangan penyambutan dan lain sebagainya. Tetapi kami segenap pengurus dan panitia bukan tidak berusaha, namun karena situasi. Jadi situasional aja lah. Mudah-mudahan barokah yang akan kita dapatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanya itu kalau dari segi sambutan atas nama pengurus dan juga panitia. Insya Allah doa kami semua, jazakumullahu wa jazakumullahu khairul jaza fid dunya wal akhirah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baru masuk ke materi. Poin terakhir, kalau di Al-Bajani itu apa tadi yang dibacakan? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wad tawadu
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau punya sifat. Ini yang patut ditiru oleh kita, yang tercantum di akhir poin penjelasan tentang sejarah ba'da wiladatin Nabi adalah di antaranya. Kenapa dikatakan di antaranya? Saking banyak kebaikan Rasulullah. Syadidal hayat. Beliau itu adalah seorang hamba yang betul-betul punya rasa malu yang amat sangat tinggi. Itulah syadidal hayat itu. Kenapa? Seseorang yang tidak punya rasa malu itu menunjukkan dia tidak punya iman. Kan begitu kata Rasulullah. Betul begitu? Nah, ini arahkan aja lah kepada kita. Siapa kita yang masih dalam kesendirian, belum berkeluarga? Siapa kita yang udah berkeluarga, punya istri tapi belum punya anak? Siapa kita yang udah berkeluarga lalu dianugerahi keturunan, baik anak ataupun cucu cicit, apalagi anak dari ibu bapak, cucu anaknya anak ya, cicit apa? Anaknya anak kan gitu ya. Nah, udahlah silakan. Anaknya lah terus. Lalu di saat kita telah berkeluarga, dianugerahi keturunan, Allah berikan kepada kita kelebihan tugas, baik dalam masalah keagamaan. Seseorang yang diberikan kepercayaan untuk punya umat, jadi kiai kah dia, jadi ustadz kah dia. Kalau pengurus wilayah dari mulai Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, terus camat, terus wali kota atau bupati, terus apa lagi? Naik lagi gubernur, setelah menteri, presiden, setelah presiden, wassalam. Kalau dari atas sampai ke bawah, baik kita punya titel, tugas di masyarakat, tugas di umat, tugas sekalipun dalam keluarga, tidak punya malu, maka itu bukan merupakan seseorang yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rasul yang menjelaskan, siapa yang punya rasa malu berarti dia punya keimanan kepada Allah. Tapi siapa yang tidak punya keimanan kepada Allah, jelas dia nggak bakalan punya rasa malu. Ini tinggal disesuaikan aja sejauh mana perilaku kita. Apa yang dipesan oleh Rasulullah dari kaitan syadidal hayat. Begini, waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau berkata begini, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian semua itu harus punya rasa malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa malu yang tinggi. Begitulah pengertiannya. Rasa malu yang benar-benar malu, enggak fata morgana, enggak hanya sekedar formalitas, enggak. Haqqal haya. Wah, sahabat pada menjawab. Jawabannya macam-macam. Ada yang saya nggak pernah makan di sembarang tempat ya Rasul, itulah menunjukkan rasa malu saya. Ada juga yang saya kalau mandi itu nggak pernah, maaf ya, telanjang. Nah, telanjang apa? Kok bisa jadi telanjang ulet ya? Nggak pernah ya Rasul, selalu tertutup, menunjukkan rasa malu saya oleh Allah. Ada juga saya sangat menjaga
perkataan ya Rasul karena takut begini begitu begono dan lain sebagainya, macam-macam. Rasul senyum. Sahabat udah nebak. Kalau Rasul tidak langsung mengatakan iya, berarti ada sesuatu yang belum puas dari jawabannya. Akhirnya para sahabat beliau mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu apa dan bagaimana tandanya seseorang yang punya rasa malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa malu yang hakikat malu. Oh, kata Rasul begini, dua hal aja lah yang harus kalian semua perhatikan buat kita-kita ini. Yang alhamdulillah sampai saat ini Allah kasih usia kepada kita. Masih ingin panjang usia kita? Masih ingin panjang apa sampai besok? Kalau panjang gitu ya. Tapi husnul khatimah mau enggak? Berarti mendingan pendek dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan pendek dalam keadaan husnul khatimah. Aminnya kurang kencang tuh, aminnya ragu-ragu gitu. Tetap kita berharap panjang dalam keadaan husnul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah kasih sehat. Kalau kita nggak sehat, kira-kira bisa nyampe ke sini apa enggak? Yakin tidak. Sehat lahir dan mending sehat lahir, mending sehat batin, mending sehat lahir batin, mending sehat lahir, mending sakit batin, mending sehat batin, mending sakit lahir. Ayo. Sehat lahir. Saya tanya, sekarang lagi sehat lahir batin enggak? Kalau saya sih jujur aja, lahir sehat, batin sakit. Jujur, batin sakit. Kenapa? Ketidakbebasan kita dalam menjalankan tugas agama. Coba lagi terbatas segala macam, sekarang ya terbatas. Kalau dulu ketemu, apa yang kita lakukan? Assalamualaikum, tidak cukup dengan assalamualaikum, tapi dengan menyodorkan berjabat. Begitu enggak sekarang? Walaupun begitu kayaknya kayak orang malu-malu. Mau salaman takut enggak diterima, enggak salaman juga enggak tenang kita itu, sakit hati kita itu. Apa penyebabnya? Kita semua tahu. Mudah-mudahan sesuatu yang ditakuti oleh seluruh penjuru dunia, kita berdoa kepada Allah sama-sama. Secepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan menghilangkan dari wilayah kita, dari wilayah Indonesia, dan dari seluruh penjuru dunia. Amin Allahumma amin. Tapi kita harus tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan secepat mengangkat, menghilangkan musibah kalau manusianya jauh dari Allah. Ini kebiasaan kita manusiawi. Bapak Ibu, kalau kita lagi kesel sama orang yang ceritanya nih lah. Kira-kira di saat kita punya, lalu ada seseorang yang kita kesel sama dia minta bantuan ke kita kasih apa enggak? Enggak juga kasih. Bahkan selain kita enggak ngasih juga bohong. Tolong dong pinjam duit saya. Padahal ada, tapi karena kita lagi kesel sama dia, apa kita bilang? Enggak ada. Udah enggak ngasih juga dosa enggak? Bagaimana dosa bisa mengangkat musibah? Justru dosa menjadikan sebab turunnya musibah. Maka dekat-dekatlah dengan Allah. Seluruh penjuru dunia, populasi manusia kalau dekat dengan Allah, gak bakal berbulan-bulan ini pandemi. Bapak Ibu hadirin sekalian, gak saya ceritakan, cuma insya Allah mudah-mudahan ingat yang terjadi pada zaman Nabi. Siapa yang ditelan sama ikan? Nabi. Itu siksaan udah di atas kepala itu, tinggal pluk aja. Tapi karena mereka taubat, insaf
sadar nyari Nabi Yunus alaihi salam, padahal Nabi Yunusnya telah ada di kapal, dan bahkan bukan hanya sekedar di kapal, tapi telah berada di dalam perut ikan. Namun karena mereka benar-benar insaf sadar taubat, diangkat, digeser. Itu siksaan, bukan musibah. Siksa sama musibah dahsyatan mana? Siksa. Diangkat oleh Allah. Kenapa? Pada saat itu juga mereka sadar insaf kepada Allah. Makanya mudah-mudahan walaupun ada jaga jarak, walaupun serba terbatas, makin mantapkan akidah keikhlasan kita kepada Allah. Makanya kalau sampai saat ini makin menjadi-jadi saling menyalahkan, saling menghinakan, saling mengkritik, apalagi via medsos, bagaimana musibah bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya dalam satu keluarga, kalau antara emak bapaknya sama anak-anaknya yang udah dewasa gak akur, itu keluarga harmonis apa enggak? Kata tetangga kita dihormati apa dicemooh? Tahu kita, kenapa masih saja saling menyalahkan? Maka kita doakan ayo ya, mudah-mudahan yang masih punya pikiran sulit, hati sempit, Allah berikan keterbukaan hati, Allah berikan keterbukaan pikiran bahwa itu adalah merupakan kesalahan yang mudah-mudahan secepatnya bertaubat, insaf sadar, sehingga Allah memudahkan untuk menghilangkan musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah pesan dari Rasulullah. Jaga kepalamu dan segala sesuatu yang ada di kepala. Kalau batasan kepala dari mana ke mana? Dari leher ke atas. Dari leher ke atas ada apa aja? Ada mulut, ada mata, ada hidung, ada, itulah yang di luar. Itulah yang di luar kepala. Ada sesuatu yang di dalam kepala, namanya otak. Dipesan oleh Rasulullah, jaga segala apa yang ada di kepalamu, luar dalam, jangan kau pergunakan untuk maksiat kepada Allah. Jaga perutmu dan segala sesuatu yang ada di dalam perut. Dari masalah apa? Jangan sampai kau masukkan sesuatu yang haram, jangan sampai kau masukkan sesuatu yang syubhat. Kenapa? Halal dan haram dan syubhat akan menghalangi diterimanya amal ibadah kalian, termasuk doa-doa kalian. Makanya semalaman kita berdoa, kalau minum dengan cara yang haram, kalau makan dengan cara yang haram, malaikat pun gak bakalan mengamini kita. Na'udzubillah. Persis jam 3 dan panjangnya di angka 3 sesuai dengan janji saya. Mudah-mudahan amat sangat singkat penjelasannya, tetapi dapat diamalkan oleh kita, mencontoh kepada Rasul, kita meningkat rasa malu kalau tidak ibadah kepada Allah, malu kalau masih banyak maksiat kepada Allah, malu tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak berhaji dan lain sebagainya, malu kalau kita antar kita hubungan tidak harmonis. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, subhanallah, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Al Ustaz Hidayatul atas tausiah mau'izah hasanah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hikmah yang telah beliau sampaikan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kepada tausiah yang kedua, kami dari pengurus ingin menginformasikan bahwasanya alhamdulillah berkat doa dan dukungan kepada dari jamaah semua telah dibuat yaitu satu media dakwah atau yang bisa kita kenal live streaming, siaran langsung. Nah, ada di tengah-tengah kita perdana yang dikomandoi oleh Pak Rosid ya sebagai tim media dakwah. Kita juga sudah siapkan para anak-anak muda, para remaja yang handal di bidang tersebut. Juga kita mengajak kepada para jamaah anak-anaknya untuk bisa bergabung bersama kami semua
untuk meluaskan syiar-syiar Islam sampai masjid kita benar-benar menjadi uswah hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mengingat waktu, kita dengarkan tausiah yang kedua, ya, yaitu dari guru kita Ustaz Haji Hamzah Marhaban. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah Ya, sedikit tahu tentang ilmu atau lagu Al-Quran. Kalau qari kita tadi sudah ulang ya. Qari tadi dimulai dari lagu Hayati, kemudian naik lagu Nahwan, disambung lagi lagu Hijaz, Ramun, itu lagi Bayati. Dulu waktu saya masih muda ya, mungkin nggak jauh dari Ustaz. Alhamdulillah, masyukurillah, kita tadi dibisikin panitia ini semacam kultum lah. Kultum tergantung penafsirannya. Bisa kuliah 7 menit, bisa kuliah 17 menit, bisa juga kuliah 70 menit. Ini pilih yang mana nih? Bingung ya? Ya, yang saya menghormati, saya belum kenalan. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Uswatun Hasanah, yaitu Bapak Ali Rosyidi. Yang kami hormati segenap pengurus lainnya, penceramah kita yang baru saja, Harum Karam Bapak Kiai Dudung Hidayatmu, para asatidzah
memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita, cinta kita kepada Rasulullah semakin mendalam, semakin dalam, sehingga kita akan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswatun hasanah, seperti nama masjid kita ini, contoh yang paling baik. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya tinggal meneruskan ceramah yang tadi. Iman kita ini belum akan sempurna sebelum kita mencintai Nabi kita, sebelum kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang cinta itu ada ciri-cirinya. Anak muda yang bergandrung jatuh cinta sama pemudi, dia mesti akan sering menyebut nama yang dicintainya. Mandi ingat kamu, makan ingat kamu, sering disebut-sebut. Kadang-kadang di dekat cermin begitu senyum sendiri gitu, karena ingat kamu tadi, dan sering disebut-sebut nama itu. Karena apa? Karena jatuh cinta. Anak jatuh cinta kepada orang tua, sering manggil papa, mama, bapak, ibu, dan sebagainya. Karena apa?